Bismillahirrahmanirrahim. Zaman sekarang ini zaman fitnah. Zaman yang kalau kita menyampaikan suatu kebenaran dan kita mengambil ibarah dari ulama-ulama terdahulu, di zaman dahulu itu nggak ada masalah apabila seseorang menyampaikan kebenaran. Namun zaman sekarang rasanya sudah banyak berubah, terutama di kalangan masyarakat. Kalau kita bicara tentang karomatul aulia, maka zaman sekarang karomatul aulia itu kalau diterangkan bukan lagi diyakini sebagai karomatul aulia, tetapi sebagai dongeng-dongeng yang dianggap bohong semata. Bahkan ini terjadi di kalangan masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Nabi Muhammad SAW menerangkan tentang mukjizat, itu kita yakin betul-betul 100% karena ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabawi banyak di sana terkait dengan masalah mukjizatul Rasul. Tapi terkait dengan keramat, ini tentu membutuhkan suatu keyakinan dalam diri kita, walaupun memang benar keramat itu diberikan oleh Allah SWT kepada para wali-wali kekasih Allah. Umat Islam yang hatinya salim atau selamat, bersih, mereka akan meyakini kebenaran keramat-keramat itu. Tapi zaman sekarang rasanya cukup sulit untuk menerangkan kepada masyarakat awam terkait dengan keramat para wali. Saya mengajak kepada tokoh-tokoh Islam terutama di Indonesia. Banyak tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Islam yang mempunyai garis keturunan dari nenek moyangnya, yaitu orang-orang soleh. Bahkan mereka di zaman tersebut termasuk min ahlil karamah, yaitu mempunyai keramat yang sangat luar biasa, karena datuk-datuk itu dipilih oleh Allah menjadi sebagai para wali kekasih Allah. Hanya saja zaman sekarang kalau tokoh-tokoh ini menerangkan kepada masyarakat awam pada khususnya tentang keramat para datuk, ini menjadi bumerang. Baik itu dari kalangan para kiai atau juga dari kalangan para habaib dan juga dari para gus, para lora, ajengan dan tuan guru. Kalau akan menerangkan kepada masyarakat, saya berharap tidak lagi berbicara masalah karomat para datuk-datuk terdahulu, karena zaman sekarang tidak seperti 30 tahun yang lampau. Sebaiknya tokoh-tokoh yang berperan untuk benar-benar terhadap masyarakat muslim itu lebih banyak bicara tentang pendidikan, pelajaran terkait dengan syariat, entah itu terkait dengan ilmu akidah, atau juga ilmu syariat, atau ilmu fikih, atau juga ilmu akhlak, tasawuf misalnya, atau ilmu-ilmu yang memang betul itu dinilai sebagai ilmiah. Tidak lagi membicarakan tentang kehebatan datuk-datuk, apalagi keramat datuk-datuk yang hidup sekian puluh atau ratus tahun yang lampau. Ini menjadi bumerang. Apapun yang terjadi di tengah masyarakat zaman sekarang itu tidak lepas dari apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Yang mana saat tersebut Sayyidina Imam Malik radhiyallahu taala anhu berada di dekat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadilah beberapa perselisihan dan pendapat di kalangan sebagian orang. Maka beliau Imam Malik mengatakan, kullun, setiap kalian ini, yu'khadhu min qawlihi, boleh diambil pendapatnya, wa yuraddu, dan boleh ditolak. Illa sahib hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan ada di antara para ulama, para tokoh masyarakat, entah itu yang menjabat sebagai kiai, lora, gus, habib, ustadz, bahkan juga
tokoh-tokoh Islam yang menjabat di beberapa tempat jabatan yang dipandang oleh masyarakat. Jangan ada yang anti kritik atau anti saran membangun, yang semua itu tujuannya untuk lebih maslahat bagi kalangan masyarakat awam, di kalangan umat Islam. Kita juga perlu ingat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah dikatakan dalam suatu ucapan kecuali bahwa pada lisan itu ada malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib adalah malaikat pengawas, serta malaikat atid adalah pencatat. Jadi setiap kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan. Karena itu, mari kita bangun masyarakat Islam ini dengan kedewasaan agar benar-benar menjadi satu kesatuan dari manapun berada. Selagi itu adalah tokoh Islam, apapun statusnya, ayo bersatu padu, terutama dalam payung akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat.